Ya, nomor satu sih percaya diri dulu ya. Kadang ada mereka-mereka yang Kak, aku mau belajar nyanyi dong, tapi akunya malu. Ya udah. Iya. Itu susah sih buat itu. Jadi yang pertama yang perlu dilatih adalah kepercayaan dirinya dulu. Dia harus yakin bahwa dia ini bisa, kamu ini bisa untuk nyanyi, kamu punya potensi di nyanyi dan punya keyakinan untuk bisa nyanyi tadi. Ketika udah yakin, udah pede, ya pasti aku rasa akan lebih mudah untuk bisa nyanyi sih. Poin kehidupannya itu sebenarnya kita jangan sampai pergi tanpa meninggalkan karya. Pergi tanpa meninggalkan sesuatu hal yang baik. Ya gitulah. Jadi sekecil apapun kalau misalkan memang hal tersebut berdampak besar, itu luar biasa kalau kita bisa terkenang. Ya betul sekali. Dalam dunia entertain itu bisa 3-4 kali lebih keras sebenarnya. Karena bentakan-bentakan kayak ucapan-ucapan yang menurut kita ini udah gak wajar, di dunia hiburan itu sangat wajar. Iya. Karena memang untuk ngebentuk mental juga. Apalagi kita orang-orang yang di depan panggung itu kayak ada satu hal yang kurang mengenakan buat kita harus udah kebal untuk menghadapi itu. Tetap harus senyum, tetap harus on track sama apa yang harus kita bawain gitu. Jadi nggak boleh langsung ke distract sama langsung bad mood gitu ya. Tapi kita harus bisa menyembunyikan hal itu gitu ya. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jiwa HG Podcast. Kembali lagi bersama saya di HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Pada kesempatan kali ini, saya Fitrianisi yang akan menjadi podcaster pada kesempatan kali ini. Tentunya ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa yang ada di sebelah kiri saya. Tapi sebelum saya perkenalkan narasumber saya kali ini, saya akan memberitahu nih, apa sih tema pada kesempatan kali ini? Nah, untuk tema pada kesempatan kali ini yaitu ada nada pesan kehidupan. Penasaran bukan apa aja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Kita langsung saja kepada narasumber kita yang sangat istimewa. Selamat siang Kak Marsha. Halo, selamat siang Kak Edu. Apa kabar nih Kak Marsha? Alhamdulillah baik Kak Edu, baik, Nah, sehat. Kita perkenalan dulu nih kepada sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast. Boleh. Ya, sebelumnya halo teman-teman Jiwa, sobat Jiwa HG Podcast. Perkenalkan, nama saya Marshall Raja Pilgriman. Ya, kebetulan hari ini ya, alhamdulillah satu kehormatan bisa berbincang bareng tim HG Podcast sama Kak Idul di sini. Ya, saya merupakan mahasiswa aktif dari jurusan bimbingan dan konseling Islam IAIN Syekh Nurul Jati Cirebon gitu sih. Kak Marshall sedang disibukkan apa nih kali ini? Saya sibuk ini sibuknya mah kemarin ya. Kemarin itu ada satu project rekaman lagu dan alhamdulillah udah rilis hari ini. Boleh di-spill dong untuk teman-teman sahabat Jiwa HG Podcast. Boleh sedikit aja. Refnya ya, refnya asik nih. Refnya kayak gini. Hanya kamu yang bisa membuat aku tenang, dan hanya kamu yang membuat diriku terus tertawa, ceria kembali dalam indahnya dunia. Gitu. Masya Allah, merdu sekali ya. Boleh ditonton di mana nih? Oh ya, ada di YouTube ya. Udah rilis video klipnya juga, nanti boleh ditonton aja. Nanti linknya ada di bawah sini. Kak Marshall sekarang sedang menggeluti di dunia musik berarti ya? Betul. Iya. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Kak Marshall terjun di dunia musik itu? Sejak kapan ya? Kalau saya mungkin kalau untuk serius di musik itu mulai waktu SMP kelas 3 itu udah mulai terjun ke dunia musik untuk mulai ngulik-ngulik, belajar alat-alat musik yang ada. Lalu kalau untuk komersilnya maksudnya kayak manggung dibayar itu mulai SMK kelas 2. Zaman pandemi. Ya, zaman pandemi kan banyak kafe baru ya. Dan waktu itu diajakin sama teman buat bisa ngisi live musik, sampai akhirnya ayo Sal, bisa ngisi nggak? Ayo, boleh. Jadi ngisi dari sana. Oh iya, berarti udah lama juga ya Kak Marshall terbilangnya? Lumayan, baru 2 tahun 3 tahun kesini kok.
udah banyak ilmu yang didapat ya pasti. Nomor satu pengalaman ya. Iya. Tapi sahabat-sahabat Jawa Hage Podcast, kalau orang yang udah pro dalam dunia musik atau dalam dunia bernyanyi itu nada bicaranya juga berbeda ya, sedikit bernada berirama gitu, beda dengan saya gitu. Kalau Kak Marshall sendiri tuh khas banget gitu cara berbicaranya, bener gak teman-teman? Bisa aja kayak dulu ah. Iya, Kak Marshall boleh gak sih diceritakan gimana sih proses pertama kali Kak Marshall tahu Kak Marshall mempunyai bakat di dunia permusikan itu sampai bisa di titik sekarang tuh gimana prosesnya? Karena memang kalau sejarah ya, berarti maksudnya sejarah ya, sejarah dalam bermusik. Karena memang mama papa juga orang-orang musik. Iya. Papa di Jakarta di musik, mama juga di Cirebon sebagai orang-orang musik. Sampai akhirnya ada satu ketertarikan untuk bisa masuk ke dunia musik. Lalu belajar-belajar juga sedikit-sedikit sembari ngeliatin papa, ngeliatin mama yang kehidupannya ada di dunia musik itu ya. Lalu potensinya baru sadarnya kapan? Ya waktu papa nanyain, katanya, Marshall kamu mau jadi apa kalau besar? Mau jadi vokalis, gitaris, atau drummer katanya. Langsung ditodong. Bukan Marshall cita-citanya mau jadi apa ntar gede? Enggak, tapi langsung kamu mau jadi apa nanti kalau udah besar, mau vokalis, gitaris atau drummer? Dulu drummer pengennya karena kayak keren aja ya ngelihat drummer kayak gitu ya. Gitu ya. Kayak maco banget jadi drummer gitu ya. Iya, keren banget. Sampai akhirnya ini Pak mau jadi drummer, tapi belajarnya gitar waktu itu. Sampai akhirnya udah diulik, dipelajarin sampai masuk SMP ikut lomba nyanyi. Makin ini ya jomblang ya, belajarnya gitar tapi ternyata ikut lomba nyanyi, tapi menang saat itu. Sampai akhirnya wah menang, kayaknya saya penyanyi gitu deh. Ya. Iya, ke-trigger tuh sampai akhirnya dapat titik itu, nyampe di titik tersebut. Ya udah deh, kayaknya saya mau fokus nyanyi aja. Kelas 2 SMP latihan nyanyi, belajar sama guru eskul saat itu. Dulu paduan suara sebenarnya, anggota paduan suara, nyanyinya lebih ke paduan suara. Tapi untuk solo vokalnya dipelajari saat kelas 1 SMK, masuk SMK baru belajar untuk solo vokal. Dan ya sampai sini, sampai akhirnya manggung-manggung, lomba-lomba juga karena lanjut ikut-ikut lomba dan juara lagi alhamdulillah ya, rezeki ya. Alhamdulillah. Jadi sampai emang akhirnya, udah bakatnya di situ berarti ya. Ternyata memang bakatnya lebih di nyanyi gitu. Karena gitar juga ternyata nggak jago-jago banget, cuma sekedar bisa. Berarti emang keluarga Kak Marshall itu bisa disebut keluarga pencinta musik ya? Ya. Jadi udah turun temurun, terus Kak Marshall ya tergoda atau minat dengan hal tersebut. Tapi sebelumnya berarti di dunia alat musik terlebih dahulu, baru terjun ke dunia tarik suara. Iya. Karena memang kalau saya ya ibaratnya kehidupan itu kayak musik sebenarnya. Kenapa tuh? Ini sesuai sama tema ya. Wih, keren banget kan? Iya bener, cocok banget. Nada gitu ya. Sebenarnya kehidupan itu sama kayak tema, kayak kehidupan itu kayak tema kita saat ini. Nada sama, pesan. Iya, nada pesan kehidupan. Jadi kehidupan itu ibaratnya nada ya. Nada itu kan kadang di bawah, kadang naik. Iya, ritmenya kadang temponya cepet, kadang temponya pelan. Jadi mungkin perjalanan saya untuk bisa nyampe sini itu yaitu ngelewatin nada yang harus naik dulu, ada yang turun dulu. Saya harus cepat lari atau harus jalan dulu pelan-pelan. Harus nemuin titik A, B, C, D dulu sampai ketemu sama titik yang sekarang. Penuh lika-likunya ya. Lika-likunya banyak banget. Kak Marshall tuh kalau boleh tahu nih, kan Kak Marshall ini jago nyanyi ya. Sangat jago nyanyi. Kak Marshall bisa jago nyanyi ini tuh ikut apa sih? Privat atau misalkan ikut sanggar atau misalkan emang belajar otodidak Kak Marshall? Iya, jadi sebenarnya otodidak atau dilatih berarti mix ya, karena kalau di awal mungkin udah punya potensi ya karena ikut mama sama papa, terus teman-temannya mama papa juga kan orang musik, banyak vokalis juga, banyak ya pemain-pemain alat musik gitu ya. Terus mungkin otodidaknya ada di situ dari basic, dari bekal teman-temannya papa dan lain-lain. Selanjutnya sih latihan nggak? Latihan. Dilatih nggak? Dilatih tetap. Karena sebenarnya kalau misalkan nggak dilatih ya nggak sebagus ini. Maksudnya nggak sebaik ini, belum sebaik ini. Dilatihnya kapan? Ya waktu
saat fokus untuk serius saat SMK itu, masuk SMK kelas 1 itu ternyata pelatih paduan suara di sekolah itu dia penyanyi juga. Jadi iseng-iseng kan ngedeketin, Pak saya mau belajar nyanyi dong katanya. Ya udah ikut paduan suara aja. Bukan paduan suara Pak, saya mau nyanyi solo. Iya. Ya udah datang ke rumah. Jadi ya setiap hari Sabtu main ke rumah dia, latihan lah sama dia. Jadi berarti private ya masuknya ya? Iya private. Private latihan sama beliau, diarahin, di coaching, terus ya diarahin ABCD-nya nyanyi yang baik kayak gimana, terus di kasih bimbingan perihal nyanyi itu bukan cuma nyanyi. Ini ada cerita menarik ya, ada cerita menarik ketika boleh kita sampaikan kepada sahabat Jiwa HG Podcast. Yang menarik dari perjalanan seorang musisi itu banyak banget karena ada dua hal yang membedakan musisi A dan musisi B kita seperti gitu ya. Ciri khas gitu ya. Ciri khasnya. Jadi gini, untuk musisi A ini dia orang-orang yang pure banget untuk terjun di dunia musik. Kerjaan dia di musik, cari nafkah dia di musik, kreasi dia di musik, karya dia juga di musik. Nah, ada juga yang B ini, dia di musik ini hanya untuk hobi. Nah, yang menarik dari pelatih saya ini, dari pelatihku, itu dia ngasih tahu bahwa Marshall, jangan pernah kamu jadikan musik itu sebagai pegangan utama kamu. Kamu harus bisa menghidupkan musik, bukan hidup dari musik. Wah, itu poin paling besar banget. Awalnya saya nggak ngerti ya. Gak ngerti. Maksudnya apa ya? Jangan hidup di musik, tapi kamu harus bisa hidupin musik. Anak kelas 1 SMK dikasih omongan gitu, mikir. Gak nyampe gitu ya. Gak nyampe kayak dulu. Sampai akhirnya berjalan, latihan. Dan di kelas 2 SMK itu dapat job pertama. Beliau kasih pesan, Sal, ingat omongan AA. Iya aja, omongan yang mana AA? Terlalu banyak bincang-bincang ya. Iya sebenarnya bingung juga. AA nih banyak ngomong selama latihan kan, omongan yang mana tuh, sampai akhirnya udah. Dan 2 tahun berjalan, 2022 itu mulai kenceng tuh masuk job wedding masuk, job reguler masuk juga. Sampai akhirnya terlena. Kuliah di nomor 2-in, lebih ngutamain musik. Itu kan zaman-zaman 2022 kan zaman-zaman masih jadi maba tuh. Iya. Kayaknya, weh keren banget gue nih. Maba terus aktif nyanyi, manggung-manggung, punya panggung lah gitu ya. Keren banget ngerasanya kan. Terlena sampai akhirnya. Udah dapat duit, ngerasain dapat duit dari nyanyi, ya, kayak enak banget. Sampai akhirnya terlena, banyak duit, sekolah ketinggalan. Terus ditegur lah sama pelatihku ini. Marshall, nanti malam ditunggu di rumah. Datang ke rumah, diomelin. AA udah pernah bilang katanya, jangan pernah hidup di musik, tapi hidupin musik. Kamu masih belum paham katanya. Belum, maksudnya apa? Hidup di musik, menghidupkan musik. Ya kan, Marshall kan ya udah gitu, main musik, nyanyi kan, bermusik gitu kan, berkarya, berkreasi. Ya tapi poinnya nggak di situ katanya. Coba pikirin, hidup di musik sama hidupin musik, kira-kira apa bedanya? Mikir tuh sejam, diem di berdua. Bocah gak nyampe ya. Iya, pokoknya nggak nyampe satu. Sampai akhirnya dikasih analogi sama dia. Lihat penyanyi-penyanyi yang dulunya sukses, sekarangnya pada hilang, nggak ada kabarnya. Yang dulunya terkenal, album-albumnya naik, sekarang udah nggak ada namanya sama sekali. Bahkan orang-orang zaman sekarang ini nggak tahu dia ini siapa. Yang tahu tuh ya di generasinya dia. Ada nggak katanya? Yang kamu tahu ada A. Oke, sekarang musisi yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih naik orangnya, masih nongol, masih terkenal, dan masih punya kekayaan ya, bahasanya kekayaan yang luar biasa besar. Ada nggak kata dia? Ada. Pelajarin kenapa orang tersebut bisa turun dan kenapa orang tersebut bisa bertahan, katanya. Dikasih waktu 3 hari,
3 hari lagi kamu sini lagi katanya. PR. Iya. Sampai rumah pikiran juga mikirin apa ya, cari orang-orangnya. Sampai akhirnya ketemu sama temennya papa. Beliau ini dulunya punya studio musik, punya toko alat musik juga. Terus dia bikin apa ya, kayak punya label musik gitulah. Label musiknya lumayan terkenal di Jakarta saat itu. Ketemu ngobrol. Ceng gimana kabar? Oh, aku kan dipanggilnya Aceng ya, kalau sama teman-teman papa gitu. Iya. Nama panggung tah? Enggak, itu nama kecil sebenarnya kalau Aceng. Jadi nama dari kecil dipanggilnya Aceng. Iya. Saat itu ketemu sama temannya papa, dia bilang, "Ceng, apa kabar?" katanya. "Baik, Om." "Gimana sekarang? Kamu aktif musiknya kayak papa?" katanya. "Iya, Om." "Jangan ikutan kayak papa," katanya. "Emang kenapa, Om?" "Papa itu orang-orang yang hidup di musik." Kok sama gitu. Saya itu kepikirannya, lah kok sama Om ini bilang hidup di musik. Emang kenapa sih Om? Salah tah? Bukan salah, kurang tepat. Emang kenapa? Karena papa itu dihidupin musik. Sampai akhirnya apa? Kamu tahu gitar papa yang zaman dulu yang harganya 35 juta? Iya tahu Om. Kemana gitarnya? Dijual Om. Papa dulu pernah punya banyak ya alat musiknya dan dijualin semua. Tahu nggak kenapa? Ya butuh uang Om, itu dia. Kira-kira bisa dikatakan sukses nggak kata dia? Iya berarti pernah sukses, masih nggak? Ya udah enggak. Karena udah menjual itu ya. Iya karena udah dijual. Sampai akhirnya ting kepikiran situ. Oh berarti kita jangan sampai hidup karena musik, tapi kita yang menghidupkan musik. Dan poinnya adalah kalau misalkan kita yang ada di bawah musik, ketika musik yang sedang membawa kita ini turun, kita juga ikut turun. Tapi ketika kita yang menghidupkan musik, ya gimana caranya kita untuk bisa naikin musik ini? Jadi musik yang bergantung sama kita, bukan kita yang bergantung sama musik. Dan poinnya adalah yang kata si pelatih aku ini, 3 hari kemudiannya lanjut cerita itu, setelah ketemu sama papa, temannya papa itu, besoknya lusanya aku balik lagi ke tempat pelatihku itu. Udah ada jawabannya A gitu. Kata A, apa coba katanya, Marsal tuh berarti lagi dalam perjalanan untuk bisa hidup karena musik kan A. Kenapa bisa ngomong kayak gitu katanya? Soalnya terlena A. Udah ngerasain dapat duit, ya udah panggung nyanyi ambil duit, manggung, nyanyi, ambil duit, tanpa Marsal bisa ngembangin diri untuk bisa gimana caranya bikin musik atau create sebuah karya gitu ya, untuk bisa dikembangkan. Itu dia Sal katanya. Saya nggak mau kamu jadi murid saya yang gagal katanya. Karena banyak teman-temannya beliau itu yang terlena ya, kayak pengennya udah asik nih, wow pede banget dengan pedenya. Saya mah keren, saya bisa hidup dari musik, ya penghasilan dari musik gitu kan. Sampai akhirnya ketika usaha-usaha yang ada di musik itu atau yang ya manggung-manggungnya itu ketika lagi ngeredup, ya dia pun ikut mati di sana tanpa meninggalkan sebuah jejak-jejak berupa karya tadi. Iya benar. Nah terus kata AA, kata pelatih itu, Sal, coba kamu menghidupkan musik. Gimana caranya? Pikirin. Mikir PR lagi. Banyak PR-nya ya. Balik lagi ke rumah seminggu mikirin. Gimana caranya menghidupkan musik. Akhirnya, ya udah contoh kecilnya berarti menghidupkan musik. Ngambil gitar genjreng kan. Genjreng, menghidupkan musik. Nyanyi dong, nyanyi. Nyanyi lagu, asal lagu aja nyanyi. Terus keingetan kata AA, jangan sampai kamu ninggalin musik tanpa meninggalkan jejak berupa karya kata AA. Sampai akhirnya kepikiran, oh berarti saya harus punya karya. Menghidupkan musik. Oke. Main gitar di depan buku, ada pulpen, tulislah. Sedikit-sedikit, banyak sebenarnya ya. Banyak banget, cuman belum naik produksi aja. Doain aja ya, doain ya. Jadi album nanti. 2024 semoga ya jadi album. Amin. Amin ya Allah.
Ya sampai akhirnya ya udah ketika menghidupkan musik, berarti bikin karya, kita bikin lagunya, kita publikasikan. Walaupun kita yang turun, tapi karya itu masih ada. Iya, terkenang. Iya, masih terkenang gitu ya. Jadi walaupun orangnya yang hilang, tapi karyanya masih ada. Gitu. Entah kita yang, sorry ya, setiap orang kan pasti ada wassalam ya, ada meninggalnya. Tapi ketika kita udah dalam kenangan itu, tapi masih ada musik kita yang masih hidup. Jadi kita yang menghidupkan musik, bukan kita yang hidup karena musik gitu. Oh ya, banyak juga ya para penyanyi yang sudah meninggal. Contohnya salah satunya Nike Ardilla. Itu kan punya banyak kenangan album, single yang tapi walaupun beliau udah meninggal tapi masih terkenang sampai saat ini ya karena dia mempunyai karya gitu. Makanya kita harus berkarya dengan musik tersebut tapi jangan sampai kita bergantung gitu. Betul sekali. Jadi poin kehidupannya itu sebenarnya kita jangan sampai pergi tanpa meninggalkan pergi tanpa meninggalkan sesuatu hal yang baik. Ya gitulah. Jadi sekecil apapun kalau misalkan memang hal tersebut berdampak besar, itu luar biasa kalau kita bisa terkenang. Gitu. Ya betul sekali. Gini loh Kak Marshall, sejauh ini ya kan pasti yang namanya penyanyi ataupun siapapun itu pasti kan ada tantangan kan ya. Dalam setiap menjalani usaha itu pasti ada tantangannya. Nah, tantangan yang pernah Kak Marshall hadapi nih selama ada di dunia tarik suara apa sih Kak kalau boleh tahu? Nomor satu tantangan paling besar di dunia musik ya, itu soal mentality sih sebenarnya. Kayak kita harus benar-benar mental kita harus kuat dulu karena dunia musik, dunia entertain itu, dunia hiburan itu benar-benar keras banget dibandingin sama ya dunia-dunia kita misalkan di kampus ya, pendidikan gitu. Sekeras-kerasnya dunia pendidikan, dalam dunia entertain itu bisa 3 sampai 4 kali lebih keras sebenarnya. Karena bentakan-bentakan kayak ucapan-ucapan yang menurut kita ini udah nggak wajar, di dunia hiburan itu sangat wajar. Karena memang untuk ngebentuk mental juga, apalagi kita orang-orang yang di depan panggung itu kayak ada satu hal yang kurang mengenakan buat kita harus udah kebal untuk menghadapi itu. Tetap harus senyum, tetap harus on track sama apa yang harus kita bawain gitu. Jadi nggak boleh langsung ke distract sama langsung bad mood gitu ya. Tapi kita harus bisa menyembunyikan hal itu gitu ya. Betul, tantangan terbesar itu satu. Sama saat latihan sih, karena berat banget itu ketika di latihan. Buka mulutnya, buka, lepas, kasih power, kurang tinggi Marshall, masih fals, ulangin. Gitu-gitu ulang gitu terus ya. Tantangan besarnya di situ sih kayak itu. Mental sama mungkin belum ke yang serius banget. Mungkin udah ke serius banget kayak pengen rekaman atau pengen naikin karya, mungkin di situ tantangannya modal sih ya. Balik lagi ke keuangan gitu. Sebenarnya itu awal buat Kak Marshall karena sekarang kan misalkan ada tekanan atau misalkan tantangan dari pelatih Kak Marshall itu kan belum seberapa gitu. Kalau misalkan Kak Marshall semakin melambung, semakin diseriusin itu pasti bakal banyak lagi tantangannya gitu. Betul. Maka dari itu harus kuat mental gitu ya Kak. Nah, Kak Marshall sendiri tadi kan udah menyebutkan nih banyak sekali perlombaan-perlombaan yang udah Kak Marshall ikuti. Betul. Pasti setiap mau mengikuti perlombaan tuh kan ada punya ritual-ritual khusus gak sih? Misalkan kayak gak boleh makan gorengan nih sebelum mengikuti lomba selesai gitu. Pasti ada ritual-ritual khusus gitu kan Kak? Ada. Apa contohnya tuh? Gini, kalau setiap penyanyi itu kan kadang punya caranya masing-masing ya. Kayak dia penyanyi satu sebelum perform atau sebelum lomba gitu makan kencur atau apa gitu. Kalau saya lebih ke ini sih, jadi dalam 1 minggu sebelum perlombaan itu saya stop. Saya tadi kayak makan gorengan saya stop dulu. Terus air putih ya nomor 1 tuh, nomor 1 penting banget teman-teman. Ini nggak cuman buat saya sebagai penyanyi, tapi ini air putih itu penting buat semuanya karena satu, badan lebih fresh juga, pikiran lebih fresh, terus untuk kebersihan
ini ya Tenggorokan. kebersihan tenggorokan tuh bener-bener kalau pakai air putih tuh ya enak aja plong gitu. Terus kayak es itu lebih kurangin karena kalau aku kalau abis minum es tuh kayak gimana ya buat Berat. nyanyi tuh nggak enak, di sininya sakit Oh gitu. gitu. Jadi punya ritual khusus gitu Iya, ya. lebih ke ini aja sih. Ya tadi kurangin makan gorengan. Tapi sebenarnya ada yang bilang nggak ngaruh. Ya kalau menurutku beda orang beda cara Ya mungkin. tergantung tingkat kesehatannya sendiri mungkin Betul. gitu ya. Dan mungkin kalau saya belum terlalu oke banget ya. Iya, jangan gitu kan Marsha. Semua orang punya kelebihannya masing-masing. Iya, betul sekali. Iya. Nah, boleh gak sih di-spill apa aja nih kejuaraan-kejuaraan yang pernah Kak Marshall raih dari awal Kak Marshall terjun di dunia tarik suara sampai sekarang? Perlombaan ya. Iya, perlombaan. Perlombaan itu ini pencapaian paling tinggi saya itu masih lokal sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah pencapaian itu. Iya, pencapaian banget. Tahun 2021 ikut ajang kompetisi di Radar Cirebon. Radar Cirebon. Masuk TV dong. Iya. Masuk TV jadi artis ya. Sampai akhirnya selesai kompetisi walaupun nggak jadi juara tapi ya alhamdulillah masuk pengalamannya masuk 9 besar itu kayak udah luar biasa banget. Luar biasa dari banget. 387 kontestan dan jadi 9 besar tuh kayak wah gitu. Iya. Ternyata nyampe gitu sampai 9 besar. Ya percapaian terbesarnya itu kalau untuk yang di luar ya. Kalau di kampus itu yang paling keren banget perlombaan, bukan perlombaan sih kayak lebih perform gitu ya. Perform. Ada tahun kemarin itu ada acara boleh sebutin gak sih? Boleh ya? Icon UCE itu kemarin kita perform. Alhamdulillah ditonton sama dosen, mahasiswa dan sivitas kampus PTKIN se-Indonesia. Wah, itu keren Suatu banget. kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri itu keren sekali. Iya. Wah, luar biasa. Nah, kalau misalkan perlombaan-perlombaan itu kan gak semuanya berjalan dengan mulus ya, pasti ada saat kita menerima kekalahan, ada saat kita menerima kemenangan gitu. Pernah gak sih Kak Marshall ketika Kak Marshall tuh udah berusaha semaksimal mungkin, udah menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu, tetapi apa yang Kak Marshall usahakan itu tidak sesuai dengan harapan Kak Marshall gitu. Pernah gak sih sampai membuat Kak Marshall itu down gitu dengan kegagalan tersebut gitu? Kejadiannya pernah. Jadi kayak aku ikut lomba, ekspektasinya tuh udah tinggi nih. Wah, bakal menang nih. Ngelihat lawan-lawannya yang kata pelatihku, oh tenang Sal, ini prediksi AA masuklah 3 besar katanya gitu kan, karena di doktrinnya gitu aja. Tapi ternyata ketika pengumuman perlombaan nggak dapet, ternyata sampai harapan 3 pun nggak dapet, nggak masuk 6 besar gitu ya, kayak waduh kok nggak masuk gitu. Sampai akhirnya ngedown tuh saat itu, kayak udahlah males, udah nggak mau lagi nyanyi. Zaman waktu masih baru masuk kampus. Berarti maba. Iya, waktu masih jadi maba ada tuh satu perlombaan, tapi saya nggak mau spill lomba apa. Iya, boleh, nggak apa-apa. Itu sampai akhirnya kok nggak masuk gitu loh. Udah berekspektasi tinggi. Padahal ekspektasinya gitu ya? Udah, oh saya tuh bakal dapat juara nih, gitu, minimal juara 3 deh gitu kan. Ternyata masuk 6 besar pun enggak, sampai akhirnya wah nggak beres nih. Tapi poin plusnya adalah saya jadi punya motivasi baru. Awas loh, lomba-lomba selanjutnya bakal saya menangin semua nih. Iya. Jadi termotivasi. Ada motivasi gitu. Baru kayak oke deh. Sampai akhirnya kepikiran penerimaan diri dulu. Oh mungkin ada bagian yang kurang dari nyanyi saya gitu, kayak mungkin harus latihan lagi. Harus introspeksi lebih, dulu. Introspeksi dulu tuh mungkin harus lebih prepare lagi perihal kostum atau penampilan juga dan lain-lain. Sampai akhirnya ketemu, oke, awas loh. Lomba-lomba selanjutnya saya taklukin, sombongnya kayak gitu. Iya, biar menyemangati diri gitu. Menyemangati diri dulu. Sampai akhirnya udah, setelah itu 3 bulan setelah kegiatan tersebut banyak lomba-lomba tuh di kampus tuh. Ikut. Alhamdulillah ya, rezeki mungkin ya. Mungkin lagi rezekinya aja. Dapat sampai akhirnya ya udah sampai sini. Semangat lagi ya. Semangat lagi buat itu. Walaupun sebelumnya pernah gagal, tapi ketika kita mau berusaha lagi, betul, itu pasti akan
membangun semangat kita gitu. Saya jadi ingat satu kata-kata kayak gini. Apa tuh Kak? Seluruh luka dan sakitmu bukan tanda itu sebuah kegagalanmu. Kamu masih bisa lanjut untuk bisa berdiri dan bisa untuk lanjut untuk lebih kuat lagi gitu. Iya Kak Marshall. Dilihat-lihat Kak Marshall kan sibuk ngejob. Kemudian manggung dari panggung ke panggung, ke kafe, kemudian ikut perlombaan-perlombaan gitu. Kak Marshall gimana sih cara memanage waktu antara kampus dengan job-job tersebut gitu? Pasti kan sibuk banget nih, bentrok-bentrok gitu. Nah gimana sih cara memanage waktunya? Kalau saat zaman-zamannya baru masuk kampus itu kan benar-benar terlena banget ya sama job-job yang tawaran-tawaran yang banyak gitu. Karena cuan gitu. Karena cuan. Ya. Cuman menggoda. Setelah terketuk hatinya untuk tadi kamu harus bisa menghidupkan musik, bukan hidup di musik. Ya, setelah saat itu manage waktunya adalah satu ya, ngurangin frekuensi untuk bisa terjun ke panggung-panggung kayak aku cuman bisa terima job itu yang job-job hari-hari libur, terus atau yang malam. Kalau malam masih oke lah. Misalkan dari jam 6:30 sampai jam 11 masih oke. Jadi gitu, manage waktu cuman itu aja sih. Jadi lebih disesuaikan lagi penerimaan jobnya gitu. Tidak semuanya diambil gitu, tapi ketika ada waktu luang baru diambil job tersebut. Nah, yang namanya manusia itu pasti kan punya mimpi ya. Terutama nih seorang penyanyi di dunia tarik suara itu pasti punya mimpi besar. Nah, apa sih mimpi-mimpi yang Kak Marshall ingin wujudkan di kemudian hari gitu? Misalkan kayak ingin memiliki studio musik kah atau apa gitu? Boleh dikasih tahu nggak sih apa aja mimpi-mimpi Kak Marshall? Kalau mimpi saya di musik sih nggak banyak ya kayak dulu. Kayak saya cuman pengen untuk di musik ya, untuk bisa kasih ilmu yang saya punya di dunia musik ke orang-orang. Kayak sharing, siapapun yang mau, dia yang mau silahkan datang ke saya. Ataupun ketika memang ada kesempatan saya untuk bisa kasih, saya kasih duluan tanpa mereka minta duluan. Kayak saya lebih pengen ada apa ya, ilmu yang saya punya itu bermanfaat buat orang-orang lain yang mungkin membutuhkan. Makanya apa ya, kayak lebih meninggalkan sesuatu yang nilainya itu tinggi walaupun bentuknya kecil gitu aja sih. Karena gini ya Kak Marshall, kalau misalkan kita mengajarkan seseorang atau memberi ilmu kepada seseorang itu, kita tidak akan kehilangan ilmu tersebut, tapi kita justru akan lebih pandai gitu, lebih mempelajari lebih dalam ilmu tersebut ya Kak Marshall gitu. Aduh, ternyata tidak terasa ya Kak, kita udah berbincang-bincang sangat lama gitu. Luar biasa sekali. Akhirnya kita sudah di penghujung acara gitu. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Marshall, kasih tips-tips nih buat sahabat-sahabat HG Podcast di luar sana yang mempunyai minat atau bakat dalam dunia tarik suara, tapi misalkan mereka tidak mampu mengembangkannya. Nah, gimana sih tips-tipsnya Kak? Ya, nomor satu sih percaya diri dulu ya. Kadang ada mereka-mereka yang Kak, aku mau belajar nyanyi dong, tapi akunya malu. Ya udah. Itu susah sih buat itu. Jadi yang pertama yang perlu dilatih adalah kepercayaan dirinya dulu. Dia harus yakin bahwa dia ini bisa, kamu ini bisa untuk nyanyi, kamu punya potensi di nyanyi dan punya keyakinan untuk bisa nyanyi tadi. Ketika udah yakin, udah pede, ya pasti aku rasa akan lebih mudah untuk bisa nyanyi sih. Satu itu, sama kedua konsisten udah. Konsisten untuk berlatih gitu ya. Dan juga satu lagi sih, yang ini nomor satu sebelum percaya diri, berarti nomor 0 ya. Nomor 0, minus. Ini yang paling utama dari seluruh yang harus teman-teman punya. Nomor satu adalah attitude. Itu sangat dihargai sih sebenarnya. Ketika kita punya attitude itu pasti akan dihargai sama orang lain gitu. Attitude nomor satu teman-teman, karena sebagus-bagusnya, sekeren-kerennya seseorang dalam bidang apapun, ketika attitude-nya minus, aku rasa itu nilainya 0. Gak bakal dipandang gitu ya. Betul sekali.
akhirnya sudah selesai juga podcast kita pada kali ini, teman-teman. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast yang sudah setia menonton kami pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita tutup podcast kali ini, kita ada jargon dulu nih, Kak. Oh, Apakah Kak Marshall tahu gimana jargonnya? Oh iya. Belum tahu tak? Tahu dong. Oh, tahu. Boleh saya dulu ya, nanti kita bareng-bareng ya. HG Podcast, relung perjalanan hidup, nyes banget. Kita bareng-bareng kabar gitu ya? Iya. Oke, boleh. Ya. Ayo, HG Podcast, relung perjalanan hidup, nyes banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast.